Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Purni dirampe kita telah membahas tentang Nabi Adam ataukah awal mula penciptaan manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia ke dalam surga, yaitu Nabi Adam. Lalu kemudian mengusirnya karena maksiat, sehingga kita ada di muka bumi ini. Ada istilah syu'mul ma'asiyah. Sialnya maksiat itu akan berbekas dan akan selalu terngiang serta terbawa-bawa. Itu buruknya maksiat. Yajiyatu lalangin arukko puramatoni diola, maka itu akan senantiasa menjadi kelemahan kita, yang syaitan akan senantiasa kemudian membisikkan, dan mudah sekali kita untuk kita kembali ke jalan itu nasabak purmatoni diolah. Ingat-ingat maksiat yang pernah kita lakukan. Begitu kuat kita menahan diri, akan tetapi syaitan begitu mudah sedikit membisikkan, maka kita akan mudah terpengaruh. Misalnya musik hukumnya haram, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Jadi Rasulullah menyandingkan keharamannya dengan sutra, dengan khamar dan hal-hal yang diharamkan. Nikia, kita ini orang-orang yang hidup berapa puluh tahun sebelumnya, nareko mangkelinga ke elong-elong riolo, begitu mudah kembali dan murajaah itu lirik-liriknya. Ada sedih. Napa dia di sana-sana ke utuh ya. Itu syu'mul ma'siyah. Syu'mul ma'siyah. Dan banyak hal lain. Makanya pada ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda." Ketumatu na sewawatu na poleko huda dari saya, kata Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Jadi petunjuk itu hanya dari Allah. Ajan atau siapa lainnya? Petunjuk itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari itu Al-Quran si bawah hadis. Dia gaga yang ketiga. Hanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dibahasakan dengan bahasa wahyu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW la yantiqu anil hawa, tidak berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kan tetapi yang beliau sampaikan itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Di dalam beragama itu penting sekali petunjuk. Ada tuntunan.
Makanya orang-orang yang tidak ingin beragama sesuai dengan tuntunan, maka dia akan melahirkan hal-hal yang aneh, jauh dari petunjuk. Misalnya mas sempajang, gampang sebenarnya mas, salat itu mudah. Salat itu mudah. Khusyuk di dalam salat itu kuncinya adalah pahami apa yang kita ucapkan. Mulai dari takbiratul ihram, doa iftitahnya, kemudian ta'awuznya, kemudian surah Al-Fatihah, hafal surah-surah pendek, kemudian kita usahakan tahu artinya sedikit-sedikit, kemudian apa yang kita baca ketika ruku, sujud, bangkit dari ruku dan seterusnya, baru kemudian itu berulang-ulang, mudah khusyuk itu. Orang-orang yang malas untuk mempelajari hal-hal yang seperti ini, maka dia akan keluar dari petunjuk dan mencari kunci yang lain. Nampak makadani asitarimanna atena pongi, atau agan pong Allah Ta'ala mengerang. Apanya Allah yang kita ingat? Aku masam paja ki meringeraki lori fong Allah Ta'ala, agana di ngerang, agana di ngerang. Dia memunculkan hal-hal yang seperti itu. Lawana papadai meringerang si bawah, mengingat dengan menghayal, membayangkan. Jadi samana narek kumakadai agana mengerang seolah-olah fisik yang harus kita bayangkan, padahal tidak begitu. Dia napakro, yaitu peringerangnya berbeda dengan menghayal, bukan menghayal tapi meringeraki lorifang Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat yang kita baca. Tennya ya romah kadang kata baju, baik warna putih, warna hitam, atau yang terbayang lafaz Allah dan seterusnya, atau kopi dan seterusnya, hal-hal yang dimunculkan di luar dari petunjuk. Nah, sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah sekali bagi petunjuk dalam Al-Qur'an maupun hadis itu berdiri kemudian takbiratul ihram. Nah, sebab itu nareko maknanya Allahu Akbar, sudah Fadilah dan sebabnya, kemudian takbiratul ihram itu sudah awal, dan itu adalah lafaz yang betul-betul akan menghabiskan semua yang bertentangan dengan khusyuk. Allah Maha Besar. Nareko magallo pa hatta ritujunna ya Allahu Akbar. Tidak perlu lagi baca-baca ini, baca itu dan seterusnya. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Jadi agama Allah Ta'ala dengarkan melalui ayat-ayat yang kita baca, melalui bacaan-bacaan di dalam salat. Nah, sebab untuk aga kira-kira engkau baca nareko degaga pahang nareko engkau baca dega pahana mantra, yaitu mantra. Coba ni gerek kalau logaki masandro-sandro atau apa, semoga kita dihindarkan dari itu. Karena baca di semua kedagan apa, yang baca juga dia itu niseng maka kedagan apa. Pokoknya komat kami saja. Yang penting ya rupa capuran maka beraka la ilaha illallah kum fayakun. Makanya Al-Quran ini sebagai kitab petunjuk. Engkau lafalanna, engkau betuanna, engkau pahanna. Ada tafsir banyak sekali ditulis oleh ulama. Jadi orang-orang yang tidak mau belajar akan menciptakan hal-hal yang aneh dalam agama. Kita tidak wajib menghafal dalil, dia wajib menghafal dalil.
maka dia lupa dia hafal Al-Quran, lupa dia hafal hadis. Tidak. Tapi ia roh amala tak harus sesuai dengan Al-Quran hadis. Yana tu nak kada fang Allah Taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku ta'anaki, bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kalian tidak mengetahui. Bertanya, Ustaz, apakah amalan saya ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Ya. Tapi dalam bertanya kita tu kepada siapa kita mau bertanya? Karena yaitu tekoe, ya, hanya akan mengeluarkan yang ada di isinya saja. Lisan nama tu nafasu. Reko susu lisan susu tu masuk. Orang itu kalau Al-Quran hadis isinya, maka yang keluar akan Al-Quran hadis kalau ditanya. Kedaya Quran na, kedaya hadis na. Tapi kalau tidak ada dia nak boleh ya Al-Quran hadis tentu dia akan mengada-ngada. Nah, untuk apa kita beragama kalau kemudian kita mendahulukan perasaan? Bukankah Allah telah menciptakan manusia dengan akal dan perasaan? Maka si Allah mengutus Rasul, maka si Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Kira-kira kalau bukan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, jangan sampai ya tersesat. Maka belajar, maka beragama harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Namun dia dihafal Al-Quran hadis nah. Walaupun kita tidak menghafal dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Ya lagi hadis ini sekedar ilmu, itu madu perupang. Tidak semua orang yang mengatakan Rasulullah bersabda kemudian dia benar. Nah, sebangka dia asal hadis palsu. Banyak hadis-hadis palsu. Dan orang-orang yang banyak penceramah-penceramah ini begitu mudah dia mengeluarkan hadis-hadis yang palsu. Magai nasabaya matomiru nabolai, yang selalu keluar dari dirinya hadis palsu, hadis lemah, kemudian khurafat-khurafat yang sesungguhnya memang ya matomiru nabolai. Makanya kuna pindra yero masuk disebutkan tentang hadis-hadis palsu, tentang Nur Muhammad hadisnya palsu, tentang amal yang orang siapa yang salat tarawih malam ini hadiahnya ini, pahalanya ini dan seterusnya. Banyak hadis-hadis yang palsu. Nah, kira-kira kalau kita melakukan amal ternyata amal tersebut hadisnya palsu, dienengkan apa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tu nak ke depan ritata. Namun ni cedde amalak made cetak ni ke menesih maka dan kehdal lelena Al-Quran kehdal lelena hadis sahih. Daripada mega matakko ki caputo ni ya wetue ni ke dega mati dilupai rasul munrina fang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab itu fang Allah ta'ala hanya dia yang ingin disembah dan dengan caranya dia ingin disembah. Caraan apa? Ya itu tempat turun Al-Quran, kemudian ada Rasulullah menjelaskan Al-Quran, karena Allah hanya ingin disembah dengan caranya. Allah hanya ingin disembah dengan caranya. Makanya hendaknya orang-orang yang menyampaikan kepada manusia ini tentang agama itu bertakwa kepada Allah untuk menjaga lisannya, untuk menyampaikan hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Dia agak boleh ngena, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajana kita mengatakan menurut akal ini, nah sebab dia itu akan mengakui akal letak. Tidak ada yang mengaku bahwa akal kita ini yang paling pintar. Ni kian mereka Al-Quran dan hadis itu semua ulama ijma, kesepakatan ulama bahwa sandaran kita di dalam beragama itu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya nasabak mega paham aku koi. Jadi sepakat maka dia apakah semua agama misalnya bertanya, tong mana ke agama? Apakah semua agama benar? Tidak. Tidak mungkin semua agama benar. Mesti kebenaran itu cuma satu. Islam.
Kita masuk dalam Islam. Dalam Islam banyak sekali pemahaman dan pemikiran. Apakah semua itu pemahaman itu benar? Tidak mungkin. Ya kau ia maka ada wedding, ia maka dia na wedding. Ini mengatakan haram, ini mengatakan tidak haram, ini mengatakan sunnah, ini mengatakan bid'ah. Kira-kira benar semua? Tidak mungkin semuanya benar. Agak disapa benar atau yang tidak benar? Tentu yang benar. Kira-kira kalau kita mau beragama dan pasti benar, pipogi carana. Maka dagi Al-Quran hadis. Semua orang mengaku maka ada Al-Quran hadis. Nah sebab ini gini gitu masakar yang Al-Quran hadisnya berarti nasuri agama asal dengannya. Makanya maka daki ya, kaki pahangi agama nafang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab sesuai dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman serta pengamalan para sahabat. Pipoga batina sahabat dan Nabi tak memahami dan mengamalkan ya naruda ciri. Ya naruda ciri. Nah sebab magai yang mengamalkan syariat sempurna pada saat itu adalah sahabat. Mata sedih. Yang bertemu dengan Nabi, yang berinteraksi dengan Rasulullah adalah sahabat. Yang mengamalkan dan yang salah kemudian ditegur pada saat itu sahabat. Sahabat Nabi tak. Makanya kita mengikut siapa? Mengikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal memahami dan mengamalkan ya syariat ini. Adapun orang-orang yang datang belakangan ya itu tidak ada jaminan. Ini itulah kata Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Sahabat ada jaminan. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Jadi ada istilah sahabat, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat, kemudian atba'ut tabi'in adalah orang yang bertemu dengan tabi'in. Jadi 3 generasi ini generasi terbaik. Jadi nareko makutana ki dalam agama aga dalilena kurang hadis pipoge pahanna. Makanya kalau kita baca tafsir ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in, ada perkataan atba' at-tabi'in. Tidak ada perkataan yang maksum, artinya ada jaminan benarnya kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaknya pemikiran ini, banyaknya golongan di dalam Islam, dia mungkin cocok mana. Mesti engkau benar, mesti engkau salah. Ya naro magai dalam semua penyampaian kita di sini itu selalu kita tunjukkan ini dalilnya Al-Quran kayak desa nahe supaya dipidatoki maka dekokak munro minuh he. Engkau ini sumber airnya ini. Di sini saya minum Al-Quran dan hadis. Ya. Nah sebab itu wayan rekomabela yutana yang paling belakang itu akan semakin keruh. Makanya kita diajak untuk naik disapak. Ternyata ikewe hutan. Kita perdengarkan dalilnya dari Al-Quran, kita perdengarkan dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serkomiti semua maka dah kedalilena menessah. Makanya kita beragama, kita berputar di mana dalil berada. Kita yang kedalilena kau fikr. Ya. Asal engkau dalilina insyaallah dan dalilnya sahih, berarti situ rumah tu si bawa ya tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti engkau dalil, walaupun tidak mesti kita menghafal dalil. Nasabah ya rotannya jama-jamata. Tugas kita hanyalah ya, kecuali penuntut ilmu, kita masyarakat awam tugasnya beramal, beribadah hanya kepada Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kutanaki kepada orang yang memiliki ilmu, sekiranya kita tidak mengetahui dalam hal-hal yang kita ingin lakukan dalam agama ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.